perkiraannya sih 50.000 lebih ya, gitu. Karena kalau malam di sana -8, ya. Jadi makin bahaya tuh. Kalau yang pernah kedinginan di Lembang, ya 10 derajat Celcius saja lumayan berat ya malam-malam ya. Lalu anehnya yang dari Jerman ya, jadi relawan dari Jerman, relawan dari Cina, relawan dari Austria mau pulang malah. Karena di sana rupanya setelah di sana mereka menghadapi ada konflik faksi. Saya nggak tahu faksi apa ya. Iya. Di situ. Lalu berikutnya lagi azab itu bagaimana diterjemahkan ke dalam teknis ya, hal-hal yang lebih diterima masuk akal ya. Maksudnya kalau azab itu memang dari Tuhan. Saya pernah belum lama saya komplain katanya Kardun nggak bisa kerja gitu. Lalu marah. Emang Kardun kenapa nggak bisa kerja? Ya itu ya Gubernur Jakarta misalnya. Lalu ada juga dari Presiden PKS ya. Yang korupsi sapi, dia masih ngeles. Emang sapinya siapa? Ya pikir saya nggak ngerti ekonomi. Saya bilang, ya itu sapi itu kalau dikorupsi ya jadi mahal dagingnya. Loh sapi siapa? Dia ngotot bilang sampai memberikan kata-kata kotor ke saya gitu. Saya bilang semua komoditas kalau pasti selalu kena. Kalau namanya ada namanya korupsi jadi mahal. Ya. Itu itu aja sebutlah kader PKS nggak bisa terima. Sampai saya tunjukkan bagaimana kadrun di Indonesia atau di Jakarta lah, belum Indonesia. Jakarta aja nggak keurus dengan proyek bongkar pasang. Nah di Turki juga ya, makanya azab itu datang ya malam ketika orang tidur ya jam 4 pagi itu, makanya jadi problem berat ya. Ada dana 547 triliun ya, dari earthquake tax atau pajak gempa bumi. Tidak jelas pertanggungjawabannya di sini. Lanjut aja Anton Jawa Tengah itu Pak. Anton Jawa Tengah, silakan dibuka sendiri ya. Oke, sudah bisa dengar suara saya Pak? Sudah bisa? Jelas Pak. Mantap. Ya, jelas. Ini Pak, tadi kan saya dengar statementnya Pak Santi Amer katanya mau bikin pecalang pasukan pengamanan untuk pengamanan beribadah ya. Yaitu cocok tuh Pak, kan kayak di Cikarang, di Bekasi, Jawa Barat tuh sering terjadi begitu, ada orang Kristen beribadah dibubarin, bubar. Ruko bukan tempat untuk beribadah. Nah itu nanti kalau ada pasukan dari Galorua berjaga di situ, entah nggak cuma di Bekasi aja, mungkin di seluruh Indonesia ya. Terus datanglah pasukan dari mereka, nah, terus kan terjadi kayak pertempuran. Nah, itu seru itu untuk ditonton Pak. Nah, itu. Nanti saya menjagokan yang pasukan dari Galorua aja Pak. Nah, terus poin yang kedua itu Pak, tadi ngomong apa ya? Yang ini loh, wah lupa saya Pak. Itu yang pertama. Terus ya bener. Sebentar lagi kan Galorua mau ulang tahun ya Pak. Nah ya Pak, itu 4 Juli. 4 Juli ya, itu kalau bisa ini Pak bikin intel sendiri, kan takutnya ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu kan. Golongan mereka itu kan kalau sudah nggak suka sama golongan atau suatu kelompok itu apapun bisa diperbuatnya, kayak misalnya saya maaf kata ya, bom bunuh diri atau apa. Nah itu kalau bisa sih punya intel sendiri dari pihak Galorua ini. Misalnya kalau ada orang mencurigakan mau ngapain, nah itu bisa terdeteksi itu yang begitu-begitu. Kayak dulu waktu ada deklarasi kebebasan beribadah terkait Ahmadiyah yang istrinya Gus Dur ada di situ. Nah itu kan waktu Presiden Gus Dur masih hidup tahun 2008 kalau nggak salah. Nah itu kan ketika mau jalan ke Monas, lalu golongan mereka dari FPI ya itu menyerbu, terus yang laki-laki pada dipukulin kepalanya, pada bocor, lalu pas di wawancara di TV One itu bocornya kepalanya yang dibalut dengan perban itu terlihat jelas. Itu kan malu-maluin Indonesia kalau dilihat luar negeri. Nah itu ya itulah gunanya punya intel sendiri dari pihak Galorua itu ya, mengantisipasi yang begitu-begitu. Nah itu poin dari apa itu statement dari saya itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak ya.
Lanjut Pak Gajah Mada. Terima kasih. Selamat malam. Malam Bos, apa kabar? Ya, ini saya masuk lagi soal topik Turki ya, gempa Turki dikaitkan dengan Ajab. Ya, perkiraannya sih 50.000 lebih ya, gitu. Karena kalau malam di sana -8, ya. Jadi makin bahaya tuh. Kalau yang pernah kedinginan di Lembang, ya 10 derajat Celcius saja lumayan berat ya malam-malam ya. Lalu anehnya yang dari Jerman ya, jadi relawan dari Jerman, relawan dari Cina, relawan dari Austria mau pulang malah. Karena di sana rupanya setelah di sana mereka menghadapi ada konflik faksi. Saya nggak tahu faksi apa ya. Iya. Di situ. Lalu berikutnya lagi azab itu bagaimana diterjemahkan ke dalam teknis ya, hal-hal yang lebih diterima masuk akal ya. Maksudnya kalau azab itu memang dari Tuhan ya, sama seperti Fir'aun ditenggelamkan di laut ya bersama ribuan pasukannya, lalu anak sulung mati dan anak pertama mati ya, atau putra mahkota mati ya. Turki itu sebenarnya tahun 1999 sudah punya duit 547 triliun ya. 30 billion pound sterling. Itu pajak dari gempa bumi. Tetapi anehnya ya, early warning sistemnya di Turki itu 500% lebih lambat. Jadi hanya punya waktu 5 detik. Orang nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara di Meksiko, di Jepang, itu lebih lama. Jadi ketika ada gempa, mereka sempat ngasih tahu sekitar 30 detik. 30 detik ya. Nah, jadi masih sempat orang turun. Jadi yang korban sedikit ya. Dan di sana partai-partai oposisi ya sudah mulai protes kenapa punya duit banyak tapi pertanggungjawabannya tidak jelas ya. Tidak ada laporan bahwa oh ini dipakai untuk ini atau dipakai untuk itu ya yang terkait dengan gempa bumi karena itu kan pajak gempa bumi atau earthquake tax gitu. Nah, itu jadi kalau ngelihat polanya ya, jadi Turki ya, ini udah banyak diprotes juga oleh ilmuwan Turki sendiri ya. Nah, mereka secara rasional paham mengenai gempa bumi ya, dan mereka sudah prediksi karena kan sudah terjadi juga tahun 1999. Korbannya sekitar 19 ribuan ya. Sekarang 50.000 lebih. Wah, diprediksi, malah tadi saya dengar belum saya konfirmasi sudah 50.000 ya. Terakhir saya cek itu 33.000 sekian ya. Cepat sekali ya. Jadi ya itu tadi, jadi ini kadrun ya. Kalau kadrun mau katanya di Indonesia, mau katanya di Turki sama aja, nggak bisa kerja dan korupsi. Aduh. Kalau sudah korupsi pun masih di Indonesia nih ya, di Indonesia ya. Saya pernah, belum lama saya komplain katanya, kadrun nggak bisa kerja gitu. Lalu marah, emang kadrun kenapa nggak bisa kerja? Ya itu, ya Gubernur Jakarta misalnya. Lalu ada juga dari Presiden PKS ya, yang korupsi sapi, dia masih ngeles. Emang sapinya siapa? Dia pikir saya nggak ngerti ekonomi, saya bilang, ya itu, sapi itu kalau dikorupsi ya, jadi mahal dagingnya. Loh, sapi siapa? Dia ngotot bilang. Sampai memberikan kata-kata kotor ke saya gitu. Saya bilang semua komoditas kalau pasti selalu kena. Kalau namanya ada namanya korupsi jadi mahal. Iya. Itu itu aja sebutlah kader PKS nggak bisa terima. Sampai saya tunjukkan bagaimana kadrun di Indonesia atau di Jakarta lah, belum Indonesia. Jakarta aja nggak keurus dengan proyek bongkar pasang. Nah di Turki juga ya, makanya azab itu datang ya.
ketika orang tidur ya, jam 4 pagi itu, makanya jadi problem berat ya. Ada dana 547 triliun ya, dari earthquake tax atau pajak gempa bumi. Tidak jelas pertanggungjawabannya. Disinyalir itu dikorupsi atau tidak bisa kerja. Jadi nggak tahu sampai namanya ya ada standar baru. Jadi untuk namanya gedung-gedung di Turki. Ya, gedung-gedung di Turki itu harus ada standar baru anti gempa lah seperti Jepang gitu. Itu pun tidak dilakukan. Sampai kan banyak banget korbannya kan rubuhkan jam 4 pagi gedungnya rubuh sementara mayoritas di apartemennya rubuh. Sementara di Turki itu mayoritas orang tinggal di apartemen. Itulah makanya azab itu. Jadi kalau dilihat ada kutukan ya, jadi ada azab dari yang Maha Tuhan yang Maha Kuasa, memang kadrun itu ya karena tadi kan sudah dijelaskan ya di arahnya itu memang mau menguasai dunia dengan menjajah lewat ideologi atau lewat agama gitu kan. Ideologi kadrun ya. Jadi kalau banyak negara sudah menolak ya, mereka ya apalagi negara Eropa Timur yang tadi disebut, Eropa Barat kurang siap ya, tadi disebutkan demografi ya hati-hati ya karena nanti bahaya gitu mereka itu ya. Saya rasa di situ aja gitu. Jadi ada kaitan antara azab dengan ini yang saya melihat dari Deutsche Welle ya, dari Deutsche Welle Deutsche Welle Jerman, TV Jerman yang menjelaskan secara rinci gitu bagaimana gempa itu dan early warning systemnya. Jadi disebut early warning system. Ternyata ya memang itulah makanya azab, makanya korbannya jadi banyak sekali ya. Kalau mengenai kaitannya dengan pemilu di Turki ya memang 20 tahun diakui oleh televisi Jerman memang dikuasai oleh partai agama. Erdogan itu partainya Erdogan ya. Dan ternyata kan hasilnya begini, nanti kita nggak tahu nih rakyat Turki bagaimana nih ya. Kalau rakyat Turki masih kadrun juga ya, kan kita lihat di Jakarta gitu, atau di Indonesia sudah jelas-jelas nggak bisa kerja, sudah jelas itu. Saya di Jakarta masih juga mereka anggap bisa kerja. Saya bingung ini sama orang kadrun ini. Kadrun kacau banget, logikanya buntu sudah. Jadi kan apa yang dibaca pun kan buntu kan, jelas di situ. Saifuddin Ibrahim mengatakan 300 ayat Quran dihapus ya karena dia paham kan, dosen Quran, dosen hadis, dosen sejarah Islam, dosen apalagi bahasa Arab, jadi tahu semua dia. Gitu. Sudah katakan 300 dihapus supaya aman Indonesia, supaya bisa banyak agama membangun Indonesia ya, karena kita memang asalnya dari banyak agama ya, dari Majapahit sudah banyak agama, jadi bisa Indonesia maju. Coba jelaskan ke kadrun, nggak bisa. Makanya dihapus aja dah. Gitu. Coba lihat jawaban mereka, kan mereka bingung kan? Nggak, buntu banget, sudah lama buntu. Ya itulah channel-channel seperti ini, seperti Paul Chang ini, penting ya supaya orang yang sudah buntu ini dijelaskan ya. Pencerahan ya. Pencerahan itu dijelaskan bagaimana, kenapa buntu ya. Ini kan masuk akal benar ini kan. Harus sudah jangan buntu lagi nih, era modern. Indonesia juga terdiri dari berbagai macam agama, budaya dan suku ya. Harusnya terbuka ya, bukan saklek seperti 300 ayat itu yang membenci kafir sebutlah. Repot gitu. Ya, kalau saya prediksi sebenarnya Pak ya, jangan-jangan kalau semakin banyak channel-channel seperti Paul Chang ini, ya, seperti Saifuddin Ibrahim juga, itu bisa punah, Pak. Agama Islam bisa punah. Ditinggal. Karena kan nggak masuk akal lagi bagi mereka kan. Waduh, salah semua. Kita disuruh membenci kafir kan. Nah, nanti orang yang tidak mau membenci, jadi tidak dianggap bukan Muslim nanti kan. Repot itu logikanya. Nah, itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, kepala daerah yang kadrun juga banyak yang ngasih nama Yohanes, itu gimana uteknya? Ini Ini mulus satu lagi begini,
tambahan buat Pak Bro Gajah Mada tadi, memang dari pesan ideologi nubuatan dari mereka itu mengatakan satu waktu akan menguasai Vatikan. Nah itu rupanya mereka itu terobsesi dengan itu, Pak. Gitu. Mau menguasai Vatikan ini. Jadi itulah dengan segala cara menaklukkan Eropa gitu, terutama wilayah Eropa Barat ya. Tapi ya kita lihat mereka sudah gagal di Wina dan gagal di Laut Tengah. Nah sekarang dengan cara yang lain, dengan demografi. Apakah berhasil? Ya kita lihat ini. Nah tapi kelihatannya Eropa sudah mulai waspada dan sudah mulai sadar gitu. Sudah mulai harus berhati-hati. Kira-kira begitu. Silakan dilanjut, ini ada Pak suara kebenarannya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.